Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melakukan kajian online. Tema kali ini yaitu cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membahas caranya, mari kita pahami dulu apa itu takwa. Secara bahasa, takwa berarti berasal dari kata waqo yang berarti menjaga atau melindungi. Takwa berarti menjaga diri dari siksa Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Ulama besar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa takwa terdiri dari empat hal. Yang pertama, takut kepada Allah yang Maha Mulia. Yang kedua, mengamalkan apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, ridho dengan rezeki yang sedikit. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk hari akhir. Perintah takwa juga terdapat dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu, kenapa takwa itu penting? Dalam Al-Quran penuh dengan perintah untuk bertakwa karena kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa alasannya antara lain, takwa adalah bekal terbaik dalam hidup. Dengan bertakwa, kita dapat membedakan baik buruknya serta dapat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, takwa mendatangkan pertolongan dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi setiap apapun cobaan di dalam hidup, kesulitan, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada jalan dan kemudahan itu sendiri. Selanjutnya, takwa mendatangkan menjadikan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Eh, Selain itu, bagaimana cara meningkatkan kita eh, untuk meningkatkan ketakwaan kita sesuai dengan tema pada kajian online kali ini? Cara-cara tersebut terdiri dari beberapa. Untuk yang pertama yaitu menuntut ilmu agama. Orang tidak bisa bertakwa jika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka belajar agama adalah langkah pertama. Mungkin dari kita dari sejak bayi anak, sejak anak-anak, dari sejak kita sekolah, mungkin kita sudah dididik orang tua kita, sudah disekolahkan, sehingga tujuannya agar kita menjadi seseorang yang baik dan berilmu agama. Yang kedua, membiasakan diri dengan beribadah rutin. Seperti sholat 5 waktu, itu adalah hal yang wajib.
eh, mungkin dengan ibadah sunnah lainnya seperti membaca Al-Quran, melakukan sholat malam, eh, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selalu mengingat mati dan hari akhir. Orang yang sadar bahwa hidup ini hidup ini singkat dan maka akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka akan berpikir sebelum melakukan hal-hal yang mungkin akan menimbulkan tidak kita tidak tahu hal-hal yang baik atau buruk dan kita harus membedakan itu. Maka selanjutnya yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan seseorang berada itu akan sangat berpengaruh ketika kita bergaul. Seperti contohnya, apabila kita bergaul, berteman dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan juga terbawa eh, untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti rajin beribadah dan lain sebagainya. Yang keempat, menjaga hati dan lisan. Hati kita harus kita kendalikan. Jika hati bersih, maka perbuatan yang kita lakukan pun juga baik. Menjaga lisan seperti tidak berkata dusta, em, menjaga ucapan dari kata-kata yang kotor adalah bentuk nyata dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, evaluasi diri. Mungkin apa yang sudah kita lakukan dalam satu hari itu sebaiknya kita melakukan evaluasi dan introspeksi. Nah, itu juga eh, orang bertakwa itu senantiasa melakukan introspeksi diri. Selanjutnya, memohon ketakwaan dalam doa. Takwa adalah anugerah dari Allah sehingga kita juga perlu memohon dan meminta agar kita diberikan ketakwaan itu sendiri. Eh, Hadirin yang berbahagia, takwa bukan hanya diukur dari banyaknya kita beribadah, tapi bagaimana hati kita takut kepada Allah, jujur dalam perbuatan, dan konsisten dalam menjaga diri dari dosa. Baik itu saat dilihat orang ataupun saat sendiri. Takwa juga harus kita jaga dan kita tingkatkan karena hidup kita penuh ujian. Ketakwaan itu yang menuntut kita tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Mari kita mulai dari hari ini kita niatkan dalam hati untuk untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, lebih taat dan lebih sabar serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya berikan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahan itu um, datangnya dari saya dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.